ini tuh yang raise hand sampai Ya. 7, tapi kita mungkin hanya 3 orang aja ya. Tapi kita beri aplaus dulu dong buat yang raise hand semuanya. Terima Nah, kasih. ini adalah contohnya ya. Jadi ketika kita mau melakukan assessment, kita lihat nih, kan kita tadi ya harus otentik melihat secara langsung. Apa sih yang terjadi dari tadi kita lihat perilaku yang teramatinya. Oh, ternyata anak dengan guru bercakap-cakap. Anak menyampaikan idenya. Dia menyampaikan kenapa sih harus ada atap, kenapa harus ada jendela, itu perilaku yang teramatinya. Berarti asumsinya apa? Nah, asumsi ini adalah mengacu pada tujuan pembelajaran. Berarti kalau anak menyampaikan bahwa kenapa harus ada genteng, kenapa harus ada jendela, artinya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berarti anak dapat menyampaikan ide atau pendapatnya. Tuh. Kemudian perilaku yang kedua yang teramati. Tadi gurunya nyuruh anaknya menghitung apa tuh, Bunia tadi? Menghitung pintu ya, balok yang ada di pintu gitu kan. Bikin pintu itu berapa baloknya gitu kan. Yang kita lihat yang teramati adalah anak menghitung jumlah balok yang ada di pintu. Berarti kalau begitu apa asumsinya? Asumsinya anak mengenal konsep bilangan. Nah, gitu. Jadi perilaku yang teramatinya yang terlihat kita apa, maka asumsi itu dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Kalau melihat nih Bunia, kemarin yang di panduan itu sudah ada ya tujuan pembelajaran, udah ada IKTP-nya bahkan. Nah, itu khusus untuk nilai agama dan budi pekerti gitu. Oke, beri aplaus semuanya. Nanti Terima kita kasih ini lagi ya. Makasih semuanya. Nah, kita lanjutkan nih, Bunia. Sekarang kita lanjutkan nih ke jenis assessment. Jenis assessment itu ada 2. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sementara kalau asesmen sumatif itu dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan pembelajaran. Nah, kedua jenis asesmen ini nggak harus digunakan dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran ya, tergantung pada cakupan tujuan pembelajarannya. Jadi nggak usah, repot amat ya nih guru, di RPP-nya ada sumatifnya apa, ada formatifnya apa, nggak begitu ya. Jadi dipilih gitu, harus dua-duanya. Begitu. Ya. Nah, ini Nah, apa sih sebenarnya asesmen formatif itu? Asesmen formatif itu ketika kita bicara asesmen formatif ada 2. Ada asesmen di awal pembelajaran, ada asesmen di dalam proses pembelajaran. Kita tadi di awal udah checklist atau kali yang asesmen awal pembelajaran. Apa sih asesmen di awal pembelajaran itu? Asesmen di awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan anak untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan karena ditujukan untuk kebutuhan pendidik dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar anak yang dilaporkan dalam raport. Nah, itu. Jadi asesmen awal itu kepentingannya untuk apa sih? Untuk digunakan pendidik dalam merancang pembelajaran. Makanya tadi di awal kita, apakah ketika merancang pembelajaran guru harus melakukan asesmen awal? Jawabannya tadi adalah iya, gitu ya Bun ya jawabannya. Ternyata di sini diperkuat lagi nih. Asesmen awal itu memang untuk digunakan pendidik dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar anak yang dilaporkan dalam raport. Lalu asesmen formatif juga ada yang namanya asesmen di dalam proses pembelajaran. Apa sih asesmen dalam proses pembelajaran itu? Dilakukan selama proses pembelajaran
untuk mengetahui perkembangan anak dan sekaligus pemberian umpan balik yang harus ditindaklanjuti. Jadi, asesmen formatif, tadi kan asesmen ada 2 ya, ada formatif, ada sumatif. Yang formatif juga ada 2, ada di awal pembelajaran, tadi sebagai dasar guru untuk merancang pembelajaran, ada asesmen dalam proses pembelajaran. Untuk apa asesmen proses pembelajaran? Itu untuk mengetahui perkembangan anak dan juga umpan balik yang harus ditindaklanjuti. Nah, di sini ada pernyataan nih. Jika ada pernyataan, apakah asesmen awal dilakukan untuk melabel anak mampu dan tidak mampu? Maka jawabannya salah. Jadi asesmen awal itu bukan juga untuk melabel yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Bukan untuk itu sebetulnya. Tetapi asesmen awal dilakukan untuk membantu guru. Membantu guru untuk apa? Mengetahui kesiapan peserta didik untuk menerima pelajaran yang merujuk pada CP. Mengetahui variasi kesiapan peserta didik di kelas untuk menerima pembelajaran. Menyusun strategi untuk memenuhi kesiapan peserta didik yang beragam. Jadi sekali lagi asesmen awal itu bukan untuk ngecek yang ini udah bisa, yang ini belum bisa, di labeling gitu. Bukan itu ya tujuannya. Tetapi untuk melihat anaknya udah siap belum ya. Ketika gurunya merancang nih Bunia, gurunya merancang tiap anak harus bikin buku tentang makanan minimal 1 paragraf misalkan. Nah, gurunya harus ngecek dulu, tuh anak bener nggak udah bisa nulis, tuh anak ngerti nggak huruf, gitu kan. Jadi bikin kegiatan itu. Kemudian juga kira-kira minat anak tuh apa aja sih? Sehingga guru juga ketika melakukan strategi pembelajarannya disesuaikan dengan minat anak, gitu. Nah, ada pernyataan lagi nih Bunia, asesmen awal hanya dilakukan saat penerimaan siswa baru. Benar nggak? Jawabannya salah. Kenapa sih salah? Katanya di awal pembelajaran. Karena yang disebut di awal pembelajaran itu bukan hanya penerimaan siswa baru, tetapi bisa jadi sebelum memulai lingkup materi baru. Materinya baru nih, maka kita lakukan asesmen awal lagi. Bisa di awal tahun ajaran bisa. Untuk peserta didik baru juga bisa gitu kan. Tapi bukan berarti hanya di awal pembelajaran saja. Nah, pada asesmen ini, pendidik dapat melakukan kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 hari. Jadi yang namanya asesmen awal itu juga nggak hanya sehari ya, boleh beberapa hari. Nah, selain itu, laju perkembangan anak itu kan beda-beda. Usianya bisa jadi sama. Nih, sama-sama masuk ke kelompok A. Kelompok A itu berapa tahun, Bunia? 4 tahun ya? Tapi perkembangan anaknya bisa jadi beda nih, Bunia. Kenapa perkembangan anaknya beda? Kalau misalkan anaknya Bunia, mungkin masuk RA, dia sudah pede, sudah bisa menyampaikan pendapatnya, sudah bisa baca doa mau makan gitu. Tapi ada anak-anak yang mungkin nggak tahu, nggak bisa diem, nangis. Kenapa? Karena stimulasinya berbeda. Gizinya juga beda, kesempatan berinteraksinya beda. Itulah sebabnya kenapa kita perlu asesmen awal. Karena meskipun usianya sama, belum tentu perkembangannya sama. Gitu. Jadi kita juga perlu memetakan nih anak-anak kita untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, Bu Nia, nih. Iya. Kita nih Ya, mau menerapkan asesmen awal nih. Siap-siap ada kejutan dari Bu Nia nih ya setelah ini. Apa tuh? Nih, ketika kita mau menerapkan asesmen awal, tentu saja kita harus tahu dulu nih, informasi tentang capaian apa sih yang ingin dipotret melalui asesmen awal? Lalu kegiatannya apa? Guru melakukan observasi menggunakan hasil karya atau sumber data lainnya. Lalu mengolah secara sederhana dengan melakukan pengelompokan berdasarkan capaian pembelajaran. Lalu selanjutnya merancang strategi diferensiasi. Tadi sama Bu Amira sudah jelasan ya, bagaimana perencanaan berdiferensiasi yang diterapkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jeng jeng, siap-siap Bu Nia. Halo Bu Nia, mari kita bernyanyi.
Bu Nia, halo, kemanakah dirimu gerangan? Ibu host cantik, Bu Nia kita kemana? Apakah terlempar? Halo, halo, Bu Nia. Nggak kelihatan Bu Nia. Bu Nia kemana ya? Bu Nianya kayaknya kelempar ya, Bapak host ganteng. Ada kok Bu Nia. Oh, ada Bu Nia. Mana Bu Nianya? Bu Nia, Ada. suaranya belum terdengar. Ya, aku hadir. Ya, silahkan bernyanyi. Mau nyanyi kalimat thayyibah. Oke, siap. Aku mau nyanyi-nyanyi yang jari ya. Ya, kalimat thayyibah Bu Nia. Kalimat thayyibah. Oke, siap. Iya, yang lain boleh ngikutin ya meskipun tidak meskipun di mute, diikutin di tempatnya masing-masing aja. Nggak usah dibuka, nggak apa-apa, Bapak host ganteng. Ya, silakan Bu Nia. Semuanya ikutin ya, gerakannya juga, nyanyi juga. Kita nyanyi bareng walaupun di mute ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Ini mengenalkan kalimat thayyibah ya. Insya Allah sudah pada bisa Bu Irma, cuma kita nyanyi bareng aja ya. Ya, oke. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, hasbunallah, subhanallah. Maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha benar. Iya. Ya, sekali lagi Bu Nia, sekali lagi. Ya. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, hasbunallah, subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Wow, keren. Wow, keren. Bu Nia, ini ada pertanyaan dari lagunya Bu Nia barusan. Jika kebanyakan anak belum bisa mengikuti nyanyiannya, maka apa ya maknanya untuk asesmen awal? Lalu perencanaan seperti apa sih yang perlu dirancang? Kita tanya ya, yang mau memberikan pendapatnya siapa nih? Bu Nia, yang raise hand boleh nih, silakan Bu Nia. Siapa nih kira-kira yang mau dipanggil duluan nih Bu Nia? Ada dari Sulsel, Kepulauan Selayar. Halo, Oke, silakan. Bisa di unmute dari Sulsel, di unmute, diaktifkan mic-nya. Oke, dari Sulsel, Kepulauan Selayar, silakan. Diaktifkan mic-nya. Sudah? Sudah dibuka? Sudah dibuka belum? Host? Dibuka? Ya, udah. Silakan. Silakan Bu, ibu-ibu semua ini yang keren-keren dari Sulsel Kepulauan Selayar mau menyapa dulu atau langsung menjawab? Mau nyanyi dulu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang keren. Salam kenal kami dari selatan-selatan, Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi Igrah Kepulauan Selayar ini. Terima kasih
ibu-ibu, bunda-bunda atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya adalah salah seorang pengawas RA di Kabupaten Kepulauan Selayar. Khusus untuk RA, pelaksana kegiatan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pilotin pelaksanaan kurikulum Merdeka itu baru satu, Bunda. Baru RA Nurul Yakin Benteng. Ini baru percontohan, tapi setelah kami tanya terkait dengan kurikulum Merdeka, mereka masih kabur tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Sehingga kami selaku pendamping menggenjot terus untuk melaksanakan bintek yang dilaksanakan oleh beberapa baik itu satuan kerja atau instansi untuk melaksanakan Ibu pengawas, pengawas yang keren. Kita fokus dulu ke pertanyaannya ya, biar nyambung sama buktinya. Jadi, terima kasih Bunda. Iya, ada yang pendapatnya? Silahkan Bu. Ya, jadi seperti ini sebetulnya. Karena terkait dengan kegiatan atau implementasi kurikulum Merdeka ini bagi teman-teman masih kabur, khususnya dengan asesmen ini, Bu, mereka itu masih seperti kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan. Mereka tidak melaksanakan asesmen awal, jadi mereka langsung saja melaksanakan kegiatan pembelajaran, penjelasan, kemudian di akhirnya di kegiatan setelah diberikan pemahaman, kemudian diberikan pekerjaan untuk mereka selesaikan, itulah yang dijadikan sebagai hasil asesmennya sebentar untuk di input masuk di nilainya, penilaiannya itu. Jadi hanya asesmen sumatif aja Bu ya. Jadi tidak dilaksanakan belum asesmen dilakukan. awal. Gitu. Nanti habis pelatihan ini pelakukan ya Bu ya. Insya Allah mereka akan melaksanakan itu. Kita Cuma saja dulu. Ibu. Ya, cuma saja Ibu. Kami harapkan dulu Bu, minta tolong kami harapkan bantuannya terkait dengan contoh-contoh asesmen yang akan mereka laksanakan terkait dengan pembelajaran di RA ini. Ya, oke. Terima kasih Ibu pengawas. Kita aplaus ya. Bu Nia, mungkin tadi saya sempat terlempar Bu Irma. Oh, sempat terlempar. Bu Nia, sepertinya barusan dari Sulsel itu, dari Kepulauan Selayar, belum menjawab nih pertanyaan yang ada di depan. Kira-kira yang mau menjawab siapa ya, yang khusus tidak, ini ya, mungkin karena waktu kita terbatas, jadi yang mau menjawab nih yang ada di depan dulu ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya, jika kebanyakan anak belum bisa mengikuti nyanyian yang Bu Nia tadi, maka apa ya maknanya kalau itu kita kaitkan dengan asesmen awal? Lalu, perencanaan seperti apa sih yang mau dirancang? Ini kayaknya yang dari Jateng udah siap nih Bu Nia. Oke, dari Jateng. Dari Igra Kemeranjen Banyumas ya? Bukan, Igra Wonosa, apa itu? Yang 05, Jateng 05 nih Bu Nia. Jateng 05. 13 Jateng. Nah, ayo. Jawabannya yang ini ya. Halo. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Irma. Izin menjawab pertanyaan yang ada di layar. Itu yang pertama, jika kebanyakan anak belum bisa mengikuti nyanyian dari Bu Nia, maka apa maknanya? Maknanya adalah berarti kita sebagai guru itu memberikan contoh atau pengulangan dalam menyanyi tadi dilakukan pengulangan
mungkin 4 sampai 5 kali seperti itu Bunda. Anak belum bisa menghafal. Ya. Dan yang poinnya itu berarti anak tersebut, anak-anak ini berarti belum mampu untuk menghafal atau mengingat nyanyian yang liriknya terlalu panjang seperti itu Bunda. Oke. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus nih dari Igra Wonosamudro. Terima kasih. Satu lagi Bu Nia. Dari mana nih Bu Nia? Dari mana ya? Satu lagi dari mana nih? Yang udah siap siapa? Oh, RA Nurul Iman Lamsel. Nah, RA Nurul Iman nih Bu Nia yang Lamsel. Ya. Ini khusus untuk menjawab ini ya, bukan dulu bertanya. Ya, bukan bertanya, khusus untuk menjawab yang 2 ini nih Bu Nia. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul Iman Selatan. Iya, silakan. Silakan. Silakan ibu-ibu yang keren. Oke. Menurut kami betul diulang-ulang kembali Bu ya. Dan anak-anak sambil bertepuk tangan dan bergerak. Mungkin anak-anak lebih enjoy lagi kayaknya. Seperti itu Bu. Oke, berarti itu diulang-ulang aja, maknanya apa? Diulang-ulang sambil gerak-gerak gitu ya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat RA Nurul Iman Lampung Selatan. Oke, Bu Nia, Ya. teman-teman kayaknya lupa sama TP. Sama tujuan pembelajaran kayaknya ada yang lupa nih sama TP. Jadi ketika kita mau melihat apa sih maknanya kalau ada yang belum bisa, maka di sini kita harus melihat lagi. Bu Nia ini sebenarnya nyanyi mau ngapain sih? Mau nyanyi aja? Atau sebenarnya lewat nyanyian Bu Nia mau ada tujuan yang ingin dicapai? Nah, Bu Kartini, bunda kita semua, hari kemarin sudah men-share panduan. Di dalam panduan itu, Bu Nia, ada lampirannya loh. Ini ada lampirannya di dalam panduan. Ada contoh IKTP nih, Bu Nia, pada panduan IKMRA. Jadi sebenarnya Bu Nia itu bernyanyi gak hanya nyanyi aja, tapi lagi mau mencapai nih tujuan pembelajaran. Elemennya yang mana? Nilai agama dan budi pekerti. CP-nya yang mana? Anak membiasakan berakhlakul karimah di lingkungan rumah, madrasah, dan lingkungan sekitarnya dengan menghargai perbedaan. Terus TP-nya yang mana? Ini nih. TP yang keempat, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah sesuai situasi kondisi yang dihadapi. Coba pada dibuka itu panduan yang sudah di-share sama Bu Kartini. Ada kan lampiran ini? Nah, kemudian asesmen awalnya gimana dong? Nah, seperti ini. Tadi kan dari selayar pengen contoh. Nah, dikasih nih ya contohnya. Ada yang pengen contoh kan? Nih, contohnya udah diberikan. Jadi kayak gimana? Dilihat dulu. Tadi CP-nya ada ya, dilihat dari nilai agama. Terus TP-nya apa? Kalimat thayyibah. IKTP-nya apa? Terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah sesuai situasi kondisi yang dihadapi. Nah, rancangan kegiatannya apa ketika kita akan melakukan asesmen awal? Menyanyikan lagu terkait kalimat thayyibah, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi ya lagunya Bu Nia kan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu Nia. Nah, catatan hasil pengamatannya gimana nih? Oh, ternyata dari 20 anak yang ada di RA, 15 anak sudah bisa mengikuti nyanyian guru tentang kalimat thayyibah dan memahami maknanya. 3 anak masih terlihat terbata-bata mengucapkan kalimat thayyibah. 2 anak hanya diam saja. Berarti artinya apa nih? Bukan nyanyiannya yang kita nilai, tetapi terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Karena Bu Nia bukan mau membentuk anak-anak jadi penyanyi kan Bu Nia?
Iya. Tetapi melalui nyanyiannya Bu Nia ingin mengajarkan kalimat thayyibah kepada anak-anak. Jadi rancangan kegiatannya apa? Perlu dibiasakan mengucapkan kalimat thayyibah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak selalu harus nyanyian juga. Jadi tadi ya, kalau misalkan lewat nyanyian dia nggak bisa, dia nggak harus selalu lewat nyanyian. Boleh dengan apapun. Nah, lalu bisa juga nih kegiatan main peran dapat mendorong anak yang hanya diam saja. Ada 2 anak loh yang hanya diam saja. Jadi ketika main peran juga bisa tuh kita melibatkan anak-anak untuk mengucapkan kalimat thayyibah ketika bermain peran. Artinya kita tahu memang ada 15 anak nih yang udah bisa, tapi ada 3 anak yang ya masih nggak biasa. Bahkan ada 2 anak yang enggak sama sekali. Berarti yang enggak sama sekali ini yang harus mendapatkan perhatian, begitu. Nah, ini contoh asesmen awal. Jadi tadi asesmen awal tuh yang perlu kita ingat nih Bu Nia. Berarti kita perlu ketika asesmen awal ini kita perlu melihat apa sih tujuan pembelajarannya. Bu, lihatnya di mana? Lihat di panduannya. KSKK keren, panduannya udah ada lampirannya, hebat, bahkan sampai IKTP-nya. Kita beri aplaus, keren buat KSKK. Nah, kita lanjut ya Bu Nia ya. Tadi lanjut awal. Nah, sekarang apa sih manfaat informasi dari asesmen di dalam proses pembelajaran? Tadi kan formatif itu ada 2 ya. Ada asesmen di awal pembelajaran, contohnya yang barusan, ada asesmen proses di dalam proses pembelajaran. Asesmen di dalam proses pembelajaran itu bagi anak, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan, memonitor apa sih kemajuan belajarnya, menjelaskan tantangan yang dialami, serta menggambarkan langkah-langkah apa saja sih yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran anak. Nah, kemudian untuk pendidik, asesmen formatif berguna juga untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Jadi, kalau asesmen dalam proses pembelajaran, kalau untuk anak itu untuk melihat kemajuannya seperti apa saja yang perlu dilakukan, yang perlu kita bantu untuk meningkatkan kemampuan anak. Bagi guru, sebenarnya untuk refleksi strateginya udah benar belum ya? Efektivitasnya udah benar belum ya? Merancang dan melaksanakan pembelajarannya udah tepat belum ya? Gitu. Nah, itu. Jadi sekali lagi, asesmen formatif tidak untuk rapot ya. Asesmen formatif itu justru untuk melakukan tadi bagaimana di sini yang dalam proses pembelajaran itu lebih kepada melihat merefleksikan begitu. Itu yang agak beda jauh dari asesmen yang dulu dengan yang sekarang ya. Di sini yang agak beda jauh. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam merancang asesmen formatif. Yang pertama, asesmen formatif itu sebetulnya nggak beresiko tinggi kok. Ini dirancangnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka ketika melakukan asesmen, kita harus mengacu ke tujuan pembelajaran. Maka ada tadi ya, ada tujuan pembelajaran, ada IKTP. Apa IKTP? Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Bukan KTP elektronik loh ya. Nah, asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik atau instrumen. Tekniknya nanti kita bisa milih ya, di bawah ada penjelasannya. Nah, apa sih yang diharapkannya? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Jadi bukan untuk laporan akhir ya, tetapi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga di sini disampaikan bahwa asesmen formatif dan pembelajaran itu menjadi satu kesatuan. Lalu disebutkan juga adalah bahwa asesmen formatif itu bisa menggunakan metode yang sederhana, sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Nah, oh iya, tadi saya lupa. Beda dengan asesmen yang sumatif, asesmen formatif itu contohnya tadi asesmen di awal pembelajaran, bisa jadi kita nggak nge-asesmen tiap anak ya,
Beda dengan sumatif nih. Kalau sumatif memang kepada tiap anak atau proses pembelajaran itu juga kepada tiap anak ya. Tetapi untuk asesmen awal itu kita kelompokkan mana anak yang bisa, mana anak yang masih terlihat terbata-bata, mana yang hanya nggak bisa. Itu bedanya ya. Ini jangan sampai nanti harus clear ya. Ini hanya untuk asesmen awal. Jadi kalau asesmen awal dia dikelompokkan, nggak usah tiap anak. Misalkan 20 anak nih, Bu siapa nih? Misalkan yang di PAUD di ini misalkan di Mentawai, halo Sumbar Mentawai. Nah, misalkan asesmennya satu-satu, nggak begitu ya. Tapi dikelompokkan. Nah, iya Bu, halo Mentawai, Sumbar. Gitu. Halo ya. Jadi nggak satu-satu nih. Yang RA Nurul Ihsan, Keragilan. Wah, dekat rumah saya nih ya. Nah, halo gitu kan. Ini kita di sini yang asesmen awal itu dikelompokkan. Sementara kalau yang dalam proses pembelajaran dan dalam sumatif itu per anak. Gitu ya. Ya jangan sampai ketuker nih nanti. Nah, asesmen formatif itu tadi yang untuk awal pembelajaran memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar anak. Sementara di sini berdasarkan asesmen inilah guru membuat perencanaan gitu. Membuat diferensiasinya seperti apa. Nah, instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh anak, bagaimana cara meningkatkan kualitas kompetensinya, karya, atau performan yang diberi umpan balik. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang ke asesmen sumatif. Sebelum ke asesmen sumatif, Bu Nia. Iya. Bu Nia mau ngasih dulu tepuk semangat. Oh, tepuk itu. Tepuk. Tepuk apa ya? Tepuk senyum aja deh, biar pada senyum semuanya ya. Oh iya, siang-siang. Biar senyum ya. Oke, silakan Bu Nia. Selalu senyum. Ya, harus selalu senyum, selalu bahagia. Jadi menerima materi dari Bu Irma juga selalu bahagia, ya. Oke, semuanya ya. Siap ya semua? Tepuk senyum. Sodako paling mudah adalah tersenyum. Tersenyum. Iya. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Semua ikut ya, semua ikut. Walaupun di mute, tapi ikut semuanya. Tepuk senyum, sodako, paling mudah adalah tersenyum. Ya. Iya. Pas ganteng ikutan tersenyum dong, tersenyum. Host ganteng, host cantik juga harus tersenyum ya. Iya, host cantik boleh tersenyum loh, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, Bu Nia ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang asesmen formatif, maka kita sekarang bicara tentang asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif itu apa sih asesmen sumatif itu? Asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Nah, untuk asesmen sumatif itu tentu saja berbeda dengan asesmen formatif ya. Kalau asesmen sumatif itu menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang. Nih, ibu-ibu, ibu bapak, dari mana nih? Warung Reli, dari kota Gorontalo. Halo. Ya, dari Sumut, 15 Medan. Nah, semangat ya. Dari Pangkal Kedung, dari mana lagi nih? RA Miftahul Ulum, dari KKR Jatim. Nah, harus semangat semuanya ya. Kita nih semangat. Gimana Bapak Host? Dari Bogor, ada RA Bogor, ada IGRA Cilegon. Nah, ini harus pada semangat nih.
Ada dari mana lagi? Dari Sulsel, Makassar. Wah, ini Makassar Sulsel 2, Sulsel 1. Wah, halo Sulsel 1. Sulsel RA Gugus. Wah, dari Sulsel banyak ya. Oh, ada yang sudah dadah-dadah dari Sulawesi Tenggara. Oh, dari Sulawesi Tenggara. Halo, dari Gorontalo. 028 Gorontalo. Halo. DIY. Halo DIY. Dari Sulsel baru, dari Gorontalo. Dari mana lagi nih? Dari mana lagi nih Bu Nia? Babel. Halo, baru. Dari Babel. Kepri, Tanjung Pinang. Halo. Dari Tanjung Pinang. Semangat ya. Dari Jateng, Igrawono Samudro. Halo, halo. Dari RA Al-Quran Kota Sabang. Wah, halo. Kota Sabang. Luar biasa nih, Bu Nia. Dari Boyolali. Dari Pangandaran juga ada, dari Jawa Barat. Dari Pangandaran. Dari Sumedang. Nah, lagi nobar ya. Dari Tegal, Igra Tegal. Halo, Jateng 28, Igra Tegal. Jabar 32. Luar biasa semangatnya. Keren-keren ya Bu Nia ya. Keren-keren ya. Dari Mamuju, dari Boyolali. Dari Igra mana nih? Jateng 28 Igra. Oh, ada dari Tuban, Jatim. Halo, Kakak RA Tuban, Jatim. 15, halo. Wah, masih banyak kan nih Bu Nia. Iya, dari Tuban Jatim. Terus dari Sulsel 01. Dari Majene. Halo Majene. Bojong Genteng. Bojong Genteng mana nih? Genteng Bu Nia. Iya, itu Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi. Dari Sulbar, dari Majene nih. Keren-keren. Dari Luwu Utara. Halo, Luwu Utara. Halo, Luwu Utara. Halo. Kemeranjen. Halo, Banyumas. Hebat-hebat Bu Nia. Siang-siang masih fokus. Kita beli wow keren dulu dong. Gimana wow kerennya Bu Nia? Ya, semuanya itu dulu ya. Kita tepuk wow keren dahsyat dulu ya. Wow keren dahsyat dulu. Ayo Gimana Bu Nia? Wow keren dahsyatnya. Seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Yes. Yes. Wow, keren. Dahsyat. Siang-siang harus dahsyat ya Bu Irma ya. Ya, gimana Bu Nia? Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yes. Wow, keren. Dahsyat. Yes, wow, kayaknya harus ini ya, harus tepuk tangan. Ini super keras semuanya. Dahsyat. Dahsyat akhirnya Bu Irma. Oh, siap. Dahsyat. Oke. Lagi-lagi ya, sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yes. Wow, keren. Keren. Dahsyat. Keren. Wow, keren. Dahsyat. Gitu ya Bu Dia ya. Oke, kita lanjutkan nih. Tadi kita sudah bahas asesmen formatif. Sekarang ke asesmen sumatif. Nah, beda ya antara asesmen sumatif dengan asesmen formatif. Asesmen sumatif itu untuk di akhir. Biasanya nih, guru-guru itu yang saat ini nih, yang sering dilakukan asesmen sumatif. Kenapa? Karena buat ngisi nilai rapot gitu ya Bu Nia ya. Gitu. Nah, padahal tadi sama pentingnya ya formatif juga. Nah, asesmen sumatif itu dilakukan di akhir semester, di akhir tahun ajaran, atau di akhir jenjang. Pada RA, asesmen sumatif ini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan anak dan bukan sebagai evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Kan nggak ada kenaikan kelas atau kelulusan ya Bu Nia ya. Kalau RA ya naik aja semuanya, lulus aja semuanya gitu ya Bu Dia ya. Gitu. Jadi agak berbeda. Nah, kemudian asesmen sumatif itu berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Nah, ini yang
sumatif ya. Bu Nia, Iya, hadir. Bu kita Irma. mau nyanyi. Oke, aku nyanyi lagi. Ya, nih, Siap coba. ya, semua harus ikut ya. Teman-teman semua di seluruh Indonesia, kita bergerak dulu ya semuanya, tapi ini tangannya yang bergerak. Tangannya bergerak. Mana Tangannya. tangannya? Mana tangannya? Semuanya tangannya. Iya. Tangannya. Ya. Kita mau belajar menghitung juga, oke? Ya. Satu jari kananku, satu jari kiri, menjadi dua jariku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiriku, menjadi empat jari. Ku buat kamera cekrek-cekrek. Nah, terus kemana itu Bu Nia yang lagi nyanyi? Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah kelinci loncat. Nah, 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi satu, marilah berdoa. Ore, keren. Ini semangat nih, Ibu dari Sumber, dari Padang Pariaman 103, keren. Nah, ore. Dari RA Adiwerna, Tegal, keren. Dari Sulsel KKRA Jeneponto, keren. Nah, sekarang siapa nih yang mau jawab nih? Jika ada anak A, bengong saja nih saat orang lain bernyanyi, bergerak sesuai lirik lagu. Maka ketercapaian anak A terkait indikator memahami pesan sederhana apa ya? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Yang mau jawab, boleh raise hand sambil dadah-dadah ya. Siapa nih yang mau jawab? Siapa yang mau jawab pertanyaannya? Siapa yang mau jawab, sayang? Dari mana nih yang mau jawab? Yang mau jawab, boleh raise hand plus dadah-dadah ya. Bu Irma, aku masuk lagi. Iya, aku teruskan lagunya. Sekarang tinggal yang mau jawab siapa ya nih? Dadah-dadah. Yang mau jawab? Raisan dan dadah-dadah. Oh, dari Sulawesi Tenggara, Baruga. Halo. Silakan, ayo. Silakan. Mau nyanyi dulu atuh? Disuruh nyanyi dulu aja. Nyanyi yang barusan. Loh, kok malah pergi? Atau dari Igra ke Meranjen, Banyumas, oke? Ya? Oke, silakan. Dari Igra ke Meranjen, Banyumas. Dibuka ya. Dibuka ya, silakan dibuka. Ayo, silakan. Udah Dari dibuka Igra, belum? Nah, dari Igra ke Meranjen, Banyumas, Jateng. Silakan. Bisa ngebuka nggak? Bisa ngebuka nggak? Belum bisa, nggak bisa ngebuka katanya. Bisa dibantu. Oh, dari Jawa Tengah, Tegal, KKRA. Bisa? Tegal, Jawa Tengah, KKRA. Silakan, ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya coba untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar ya, terkait dengan nyanyian yang tadi Ibu Nia sampaikan atau lantunkan. Tadi menyanyi tentang jadi ya. Jadi di situ kalau menurut saya ada konsep yang diperkenalkan kepada anak tentang konsep bilangan, bahwa dari angka 1 ya, jadi 1 sampai 5. Kemudian ada konsep bentuk yang dikenal kepada anak. Di situ anak bisa memahami seperti apa jumlah 1, seperti apa jumlah 2 dan sebagainya dan seterusnya.
kemudian mengenali bentuk tadi, anak bisa mengetahui bentuk menara ya, kemudian ada tata cara atau ada mengenalkan cara berdoa yaitu dengan menengadahkan kedua tangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih atas Yang waktunya. ketiga belum nih Bu, terkait indikator pesan sederhana. Nah, jawabannya apa tuh? Bu siapa namanya? Ibu Suswati dari Bu Selambi, Tegal. Suswati. Ya, Bu Suswati. Ini yang terakhir nih. Apa Ayo katanya? silakan. Ya, terima kasih. Yang ketiga mana? Orang lain bernyanyi dan berkesudahan. Oh, Ayo Ibu. oke. Untuk kondisi ketika anak bengong ketika Bunia tadi menyanyi misalnya dari bengong, maka kita memotivasinya untuk bisa ikut serta ya dalam bernyanyi. Misalnya kita mendekati dia, ya, anak siswa tersebut menanyakan terlebih dahulu kenapa tidak ikut bernyanyi gitu. Misalnya ketika dia menyampaikan tidak suka, misalnya kita kasih pertanyaan pemantik lagi. Oh, tidak suka-sukanya apa? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Bu Suswati. Salam buat teman-teman yang di belakang. Terima kasih. Ya, nah sekarang, nih terima kasih ya. Mungkin ada yang mau jawab, yang lain lagi, siapa lagi ya? Itu Ada dari yang punya pendapat? Yang lain siapa lagi Bu Nia nih? ada lagi itu dari mana? Dari R.A. Nurul Iman. Ya, silakan. Mana R.A. Nurul Iman itu, Bu Nia, dari mana nih? Udah ya tadi ya, R.A. Nurul Iman udah tadi kalau nggak salah. Oh, Mana nih. ya R.A. itu Gorontalo yang raise hand? Oh, Gorontalo, silahkan. Gorontalo yang kodenya biru. 028 Gorontalo 01 Kota Gorontalo. Itu ya? Iya. Iya. Raise hand ya? Raise hand. Oh, itu pakai bendera apa? Bendera merah putih. Iya. Ayo, boleh itu ibu-ibu semua yang dari Gorontalo. Dari Gorontalo silahkan. Jawab. Ada notifikasi di layar. Oke. Oke. Yang dari Gorontalo ibu-ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, insya Allah kita sebagai guru, pertama yang harus diperhatikan adalah karakter anak itu sendiri, gaya belajarnya yang 4 itu ada melalui audio, kemudian visual, kemudian menyentuh atau taktil, kemudian kinestetik. Nah, mungkin saja anak yang bengong ini dia mengamati atau menyimak, cuma dia tidak mampu untuk bergerak atau tidak seperti gaya belajar anak yang lain melalui kinestetik begitu. Dia tahu, tapi kemudian ada juga anak yang anak tersebut mungkin pendengaran dia melalui pendengaran atau audio, kemudian visualnya, tapi tidak mampu bergerak, maka guru untuk menstimulus itu harus dengan langsung mengajak anak tersebut memegang tangannya, mengajak di depan dan bersama-sama ibu guru. Kalaupun dia tidak mau, harus diajak salah satu anak untuk bersama-sama dengan dia di depan sebagai penyemangatnya. Karena anak-anak ini berbeda dari karakteristiknya, kemudian gaya belajarnya. Jadi seorang guru itu harus mampu istilahnya bisa mendiagnosa, diagnostik untuk khususnya untuk anak yang jangan langsung memvonis anak ini pemalas atau tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu, makanya dia hanya bengong. Itu sementara beramai-ramai mungkin saja dia sementara menyimak apa dari kata demi kata dari gerakan satu ke gerakan berikutnya oleh gurunya. Jadi
insya Allah semua guru-guru jangan langsung memvonis lalu membiarkan begitu saja. Guru harus lebih kreatif, langsung ambil anak tersebut, maju di depan dan bersama-sama dengan guru menggerakkan seperti lagu yang ada sama Ibu Nia tadi. Kemudian yang berikut untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana ketercapaian anak A terkait dengan indikator memahami pesan sederhana. Itulah karena kita sudah memahami gaya belajar anak, seperti tadi pembahasan yang awal, ada anak yang harus butuh pendampingan juga. Pendampingan mungkin saja juga anak ini memang anak berkebutuhan khusus, makanya tingkat dari standar yang sudah kita tentukan itu dikasih sederhana lagi. Sehingga pada saat asesmen penilaiannya hampir sama dengan anak yang biasa yang ini, karena dikurangi sedikit dari standarnya yang mampu dia lakukan. Terima kasih, Bu. Makasih, kita beri aplaus. Keren. Salam buat teman-temannya di belakang. Pakai bendera merah putih nih ya, biar kelihatan. Oke. Jadi Bu Nia, ternyata yang saya tanyakan itu adalah asesmen sumatif. Tapi teman-teman ini kayaknya masih ingat asesmen formatif. Jadi langsung dianalisa, langsung apa yang harus dilakukan. Keren. Keren itu yang barusan yang Ibu sampaikan dua-duanya nih ya, jawabannya itu adalah cara asesmen seperti di asesmen awal. Jadi itu kenapa sih? Jadi harus apa sih yang kita lakukan? Nah, itu adalah asesmen formatif. Jadi sebenarnya ternyata pada bisa loh asesmen formatif ya, meskipun tadi belum dilakukan, tetapi ternyata mungkin belum dituliskan, tapi udah dilakukan sehari-hari ya Bu Nia ya, gitu. Nah, sementara kalau asesmen sumatif gimana? Kalau asesmen sumatif, karena itu kan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran, maka kita harus lihat tujuan pembelajarannya apa sih? Oh, kita ingin melihat tujuan pembelajarannya itu adalah memahami pesan sederhana. Kalau anaknya diam saja, berarti memahami pesan sederhananya belum tercapai. Kalau sumatif, itu jawabannya ya. Tapi kalau formatif kayak tadi. Kalau formatif, ternyata mungkin tadi anaknya nggak mau sendirian, maunya sama yang lain, atau dia maunya pelan-pelan. Nah, itu kalau formatif, berarti strateginya yang harus dirubah. Tetapi kalau sumatif itu lebih kepada apa sih hasilnya, apa sih ketercapaiannya. Jadi agak berbeda ya antara sumatif dengan formatif. Kalau formatif kayak tadi, ini strategi ke depannya seperti apa. Kalau sumatif lebih ke hasilnya bagaimana, begitu. Itu ya teman-teman, keren-keren, hebat-hebat. Keren. Wow, keren. Gitu ya Bu Nia ya. Dahsyat. Dahsyat. Nah Bu Nia, sekarang kita masuk ke teknik dan instrumen. Nah, teknik dan instrumen asesmen untuk anak usia dini. Teknik pengambilan data, ini ya ketika kita bicara tentang teknik dan instrumen, maka teknik pengambilan data perlu dilakukan dengan mengutamakan kondisi yang otentik. Otentik itu apa artinya? Alami. Sekali lagi tidak ada tes ya, tidak pakai tes. Alami. Apa adanya yang ditampilkan oleh anak. Oleh karenanya, durasi pengambilan datanya tidak dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Tidak satu kali kegiatan, bisa beberapa kali ya. Nah, pengambilan data untuk asesmen anak usia dini ini disarankan dilakukan dalam durasi dan jangka waktu yang lama. Misalkan 1 hingga 2 pekan. Tujuannya itu mengungkapkan kemampuan anak secara utuh. Lalu, melihat tujuan dari asesmen itu adalah mengamati perilaku otentik anak. Maka, teknik yang digunakan untuk pengambilan data adalah teknik observasi dan kinerja. Jadi, kalau di RA ya, ini teknik yang digunakannya ada 2, observasi dan kinerja. Sedangkan instrumen asesmen adalah alat bantu nih untuk mengumpulkan data berdasarkan tekniknya.
Nah, tadi ya, jadi teknik asesmen untuk anak usia dini itu ada 2. Ada observasi, ada kinerja. Nah, di sini kita lihat, apa sih teknik observasi itu? Merupakan teknik utama dan terpenting yang perlu dimiliki di pendidikan, terutama saat mengajar anak usia dini. Karena pengambilan datanya dilakukan secara otentik. Pengambilan penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan. Dengan cara apa? Pengamatan perilaku. Gitu ya. Nah, pendidik mengumpulkan informasi berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, tanpa melibatkan pandangan personal. Jadi tidak ada asumsi ya. Kita hanya melihat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa sifatnya objektif. Hal yang diobservasi itu pengalaman bermain anak, apa aja, celotehnya, karyanya, cara bagaimana hubungan dengan guru, dengan orang lain, dengan material gitu kan. Jadi itu kita observasi. Lalu itu yang observasi. Kalau kinerja gimana? Nah, untuk kinerja penilaiannya memberikan kesempatan kepada anak untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang ditentukan pendidik. Nah, teknik kinerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penilaian terhadap kegiatan yang mengajak anak untuk praktek. Contohnya produk, proyek, portofolio. Nah, apa yang penting diperhatikan? Guru tidak perlu memberi kegiatan yang memenjara anak. Apa yang memenjara anak tuh? Karyanya semua sama, sesuai perintah guru. Kalau dulu ya, kalau saking samanya, Bu Nia inget nggak? Kita nih waktu SD, saking samanya, itu gunung selalu ada berapa Bu Nia? Kalau gambar gunung? Selalu ada berapa? Ada 2, di bawahnya selalu apa? Ada sawah. Gitu kan? Ada sungai, sawah, gitu kan? ya. Ada matahari. Nah, itu sama kan semuanya? Di Keragilan sama nggak? Di Sumut sama nggak? Di Sumbar sama nggak begitu? Sama ya semuanya. Di Deli Serdang sama. Di Miftahul Ulum. Di Pangkah Kedung. Apa ini? KKRA Kecamatan Pangkah Kedung. Sama ya. Sekarang udah nggak zaman. Kalau masih ada guru nih, Bu Nia sekarang. Ada guru nih. Di Pindrang, misalkan semua anak disuruh menempel, mengisi pola, pakai kertas apa, membuat pisang. Origaminya udah ditentukan harus yang kuning karena pisangnya udah matang. Itu namanya guru jadul, Bu Nia. Nah, jadi kita nggak boleh jadi guru jadul ya. Siap. Harus guru milenial. Siap nih, Jabar 1 Kabupaten Bogor. Halo orang Pangandaran, Igra Pangandaran. Nah, halo Igra Pangandaran, Bogor, Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar ya, Ibu pengawas. Dikawal tuh RA-RA-nya. Loh. Dari Banten 7 mana nih? Banten 7, 16, Banten 7. Ada juga dari Sulsel 1 Makassar. Halo, Sulsel 1 Makassar. Halo. Nah, itu jadi kita nih sekarang Sulsel 1 Makassar. Halo, ibu-ibu cantik-cantik pakai kerudung biru ya. Dari Sulsel 2 Makassar. Halo. Nah, itu dari DIY 12 RAKP 1. DIY, halo DIY. Gorontalo 2 RA Al Islah, halo. Jatim Igra Kabupaten Pasuruan, halo. Pasuruan, hai. Assalamualaikum. Sulsel baru. Assalamualaikum. Yang diingat-ingat ya. Sulteng. Ini RA Depag 1 Palu. Halo. Kepri Tanjung Pinang. Bapak Kalijati. Jateng Igrawono Samudro. Semangat ya. Sumbar Kota Padang. Semangat. Selalu keren dahsyat. Selalu keren dahsyat. KKRA Sumowono Semarang. Kerudung merah-merah. KKRA Sumowono. Halo Semarang. KKRA Sumowono. Benar ya. KKRA Sumowono. Ini kita harapannya nih guru ketika melakukan nih ya
yang namanya teknik kinerja, ya kinerjanya nanti nih orang Sumedang, jangan sampai semua anak disuruh bikin tahu ya, boleh apa aja gitu kan ya. Kalau Sumedang, boleh berkarya. Jadi udah nggak zaman sekarang, anak-anak harus melakukan hal yang sama. Jadi harus sesuai minat, harus sesuai ide anak. Jadi udah gak zaman ya. Sekarang harus semua anak itu sama. Tes itu nggak begitu. Gitu. Oke. Nah sekarang, jadi tekniknya apa aja nih? Teknik observasi itu instrumennya apa aja? Nih. Halo 33 Jateng 28 Igra Tegal. Halo Tegal. Igra Tegal. Halo ibu-ibu. Dari Aceh belum belum Oh, dari Aceh. Halo dari Aceh. Maluku juga, Maluku, Tuban, Jatim. Semarang, Majene. Halo Majene, Sulbar. Polewali, Kalbar. Utara, Kalbar ya. Ini ada Bapak Sumut Al-Iman, Bapak-bapak. R.A. Tutar, ada Igra Anissa. Ada dari Lenovo. Oh gitu. Ada dari Payakumbuh, Sumbar 03. Halo Payakumbuh. Gitu ya. Jadi ini ada beberapa instrumennya nih. Instrumennya apa aja? Instrumennya ada checklist, yaitu daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju. Nah, ini checklistnya agak berbeda ya. Ini Ibu Sultra, Kolut 273. Nah, Sulbar Igra Polman. Nah, ini agak berbeda nih. Sekarang nih, Jateng Igra Karanganyar. Halo. Sulsel RA 01 Kota Parepare. Halo Bu, Kota Parepare. Ini sekarang agak beda nih checklistnya. Nanti kita lihat ya formatnya. Jadi checklistnya itu meminta daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju. Jadi agak berbeda. Checklist kalau dulu kan Bu Nia, dulu checklist tuh BB, MB, BSH, BSB ya. Oh ternyata ada dari Kendari. Ya. Nah sekarang berbeda gitu. Itu yang checklist ya, yang agak jauh berbeda nih. Halo Sultra 1 Kendari, halo ibu-ibu dari Kendari Sultra 01 Kendari. Nah ini agak berbeda nih dari Sulsel Igrawajo. Halo Igrawajo. Ya ibu-ibu dari Igrawajo, merehe-merehe ya. Merah putih nih. Dari Depok juga ada nih. Halo Depok, Jabar 42, Kota Depok. Meskipun kipas-kipas tetap semangat, Bu Nia. Ini keren, ini siang-siang. Iya. Nih, teknik observasi dan instrumen itu tadi ya, ada checklist, ada anekdot, ada dokumen hasil karya anak. Nah, kalau anekdot tentu saja bentuknya tertulis, bisa pula foto berseri. Itu foto berseri itu bagian dari anekdot itu ya. Kemudian juga dokumen hasil karya anak, ada kumpulan hasil karya anak berupa foto gitu kan, itu bisa. Nah, kemudian ada teknik kinerja dan instrumennya apa saja. Ada rubrik. Rubrik itu pakai pedoman untuk yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja anak ya. Ada tadi ya checklist dan anekdot. Nah, kemudian di raport kita itu ada portofolio. Portofolio itu apa sih? Kumpulan hasil karya anak yang menunjukkan rekam jejak pembelajaran anak dalam kurun waktu tertentu. Umumnya portofolio itu berbentuk folder ya, berisi kumpulan foto, hasil karya anak, dan berbagai pekerjaan anak. Begitu. Ini ada DKI nih. Halo DKI, Sumbar, Padang Pariaman, Sulsel, Bina Generasi Mandiri ya. Nah, jadi itu adalah tadi diulang. Jadi teknik observasi itu satu ya, instrumennya boleh checklist, boleh anekdot, boleh dokumen hasil karya, boleh memilih. Lalu kinerja. Kinerja juga ada rubrik, ada checklist, ada anekdot. Boleh memilih, nggak usah semuanya. Misalkan, Bu, saya kayaknya familiarnya enak checklist. Boleh, silahkan memilih teknik dan instrumen assessor
asesmen yang disesuaikan dengan kemudahan dan kebutuhan asesmen. Kira-kira yang dapat membantu mengungkap indikator ketercapaian tujuan pembelajaran tuh enaknya pakai teknik yang mana ya? Pakai instrumen yang mana ya? Silahkan memilih. Bapak Ibu tidak diharuskan menggunakan seluruh teknik dan instrumen. Gitu ya. Jadi nggak harus semuanya ya. Ya Mbak Yunda, oke? Nah, oke, gitu ya Bu ya. Langsung oke, gitu ya. OLA Asyuhada, Bu Pini ya. Gitu. Oke, jadi kita boleh memilih ya. Sulsel 1 Takalar boleh memilih ya. Dari Sulut, dari Manado. Halo Sulut. 04 Manado. Halo. 04 Manado. Halo Sulut. Nah, boleh memilih ya. Instrumennya boleh memilih. Tekniknya juga boleh memilih, nggak harus semuanya. Sulbar, Polowali Mandar, halo. Ya, ini juga boleh memilih. Jadi kita silahkan memilih disesuaikan tadi kira-kira yang bisa mencapai yang mana ya gitu. Nah, formatnya kayak gimana sih, Bu Nia? Nah, ini adalah formatnya. Coba lihat. Format catatan anekdotnya seperti ini. Kita harus menentukan dulu, apa sih tujuan pembelajarannya, apa indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya apa, nama anaknya, kelasnya, hari tanggalnya, foto kegiatannya gimana. Nah, deskripsi perilaku yang teramati itu, yang tadi kita udah praktek ya tadi, waktu video kan kita praktek, perilakunya apa, maka kalau perilaku itu yang muncul, maka yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau IKTP-nya apa? Itu sama dengan yang tadi kita sudah praktek. Halo Jatim Ponorogo, semangat. Jatim 15, Jatim Ponorogo, semangat. Masih penuh ruangannya, Bu Nia, keren. Ya. Dahsyat. Masih penuh, tidak ada yang itu, tidak ada yang keluar. Nah, tidak ada yang keluar nih, ruangan Jatim Ponorogo. Nah, itu tadi yang anekdot ya. Jadi kalau ngelihat nih, Bu Irma, deskripsi perilaku yang gimana yang tadi itu? Apa yang kita lihat, itu kita deskripsikan. Perilaku yang munculnya yang apa? Yang disesuaikan ke TP. Ngacunya ke TP ya, tujuan pembelajaran atau IKTP, indikator tujuan pembelajaran. Kalau IGRA Kebasen Banyumas loh. Udah dadah halo, dadah. Nah, kemudian nah, ini Bu Nia, checklist. Ya. Bu Nia, coba lihat. Beda nggak ya dengan tahun lalu? Checklistnya? Beda nggak dengan K13? Beda ya ternyata Bu Nia dengan K13. Apa bedanya? Coba, ada yang mau menjawab apa bedanya? Checklist ini dengan K13? Coba, waktu Ya, K13 ya apa nih Bu Nia? Sama teman-teman semua, ada yang mau bantu ya? Yang itu aja, yang raise hand ya. Ya, boleh. Yang raise hand coba ditanya. Ini ada yang dari Sumbar, siap? Sumbar, 03 Sumbar. Silakan. 03 Sumbar. Ibu-ibu, halo. Oh, ini Bu Pini mau jawab. Bu Pini mau jawab. Bu siapa? Bu Pini kayaknya mau jawab. Oh, yang Sumbar ya. Ini Kota Padang. Silakan Kota Padang. Udah itu. Udah dibuka ya. Silakan Ibu Sumbar. Sudah diaktifkan mic-nya. Ibu Sumbar. Waalaikumsalam. Oh, ini sebenarnya raise itu untuk bertanya, tapi kalau dari lihat contoh format checklist ini, mungkin yang baru bagi saya itu ada kolom kemunculan. Kalau dulu pas di checklist kan adanya BB, MB, BSA, dan PSB. Kalau sekarang udah berbeda kolomnya seperti itu. Iya. Izin lagi Bu, mumpung terbuka unmute. Kita nggak lagi tanya jawab, nggak? Kita nggak lagi tanya jawab nanti, tanya jawabnya ya. Ini fokus menjawab dulu ya. Ya. Bu, ya. Iya. Jadi ini kalau dulu ada BB, MB, BSA, BSB. Ternyata sekarang enggak. Jadinya gimana dong? Kita pastikan dulu tujuan pembelajarannya apa. Tadi yang munculnya apa sih kemunculannya? Muncul apa enggak sesuai dengan tujuan pembelajaran itu? Lalu tanggal dan tempatnya kapan? Kegiatannya di kegiatan apa? Hasil pengamatannya gimana?
Jadi artinya apa nih? Meskipun checklist, tetap ada deskripsinya. Hasil pengamatannya seperti apa sih di dalam deskripsi hasil pengamatan itu? Gitu. Ini tujuan pembelajaran kan diturunkan dari CP ya, ada di di komnya. Lalu kemunculannya muncul atau tidak muncul, ini jawabannya. Tanggal dan tempat ini bisa dilakukan, kegiatannya ngapain? Kegiatannya saat itu, kegiatan sesuai RPPH, lalu hasil pengamatan gurunya bagaimana gitu. Jadi checklistnya itu kemunculan muncul atau tidak muncul gitu, dicentang atau dikali. Di sini ya checklistnya itu di kemunculan begitu, muncul atau tidak muncul. Nah, kemudian ini yang untuk sekarang yang hasil karya. Hasil karya juga sama nih, selalu ada tujuan pembelajarannya apa, indikator ketercapaian tujuannya apa, kegiatannya apa, nama anak, kelas, hari dan tanggal. Nah, ini ada karyanya. Perilaku yang teramatinya apa kesimpulannya. Nah, ini sebetulnya Bu Nia, kalau tadi kita memperhatikan yang kita pas video tuh, nah ini sama sebetulnya. Sama waktu kita nganalisis tadi yang video itu. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang agak beda. Dulu kita nggak pakai rubrik ya. Sekarang ada rubrik nih. Rubrik itu ditentukan dulu di sini tujuan pembelajarannya apa, IKTP-nya apa, penilaiannya gimana, kriterianya apa. Ya ada bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu apa sih? Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini ada kriteria-kriterianya. Ini yang rubrik. Nah, itu untuk teknik-teknik nih, Bu Nia. Nah, sekarang yang harus kita pastikan juga adalah kita harus tahu ketika kita mengambil data, maka apa sih prinsip ketika kita mengambil data? Yang pertama adalah agar dapat mengamati perilaku atau kemampuan yang teramati. Tadi kan ada kemampuan yang teramati selalu ada begitu ya di instrumennya. Maka merujuknya kemana? Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka kita harus tentukan dulu IKTP-nya. Gitu. Jadi ketika perilaku yang teramati itu nggak kemana-mana, tapi tujuannya apa? Maka kita tahu IKTP-nya apa. IKTP itu membantu pendidik untuk mengukur apakah tujuan pembelajarannya telah tercapai atau belum ya. Gitu. Nah, kemudian kemampuan untuk menyusun indikator ketercapaiannya itu sangat penting untuk apa? Mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran yang tidak berbasis asumsi. Jadi kita nggak ngira-ngira, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tadi kan bagaimana menurunkan dari CP ke tujuan pembelajaran sudah dibahas sama Bu Amiroh ya. Nah, di sini diturunkan dari TP ke IKTP. Gitu. Contoh-contohnya khusus untuk nilai agama dan budi pekerti, alhamdulillah nih KSKK sudah memberikan, bahkan sudah ada di panduannya gitu ya. Itu udah ada contoh-contohnya. Coba dibuka sekarang panduannya. Dilihat IKTP-nya ada enggak? Ayo dibuka panduannya. Nah, kemudian kita juga di sini ya bagaimana untuk kita melihat ketika melaporkan kemajuan anak kepada orang tua dengan efektif, maka disertai dengan informasi capaian anak yang konkret sehingga mudah dicerna oleh orang tua. Nah, informasi yang konkret tersebut akan memudahkan penyusunan solusi tindak lanjut yang konkret juga sehingga orang tua dapat menguatkan di rumah. Nah, harapannya kita itu kan ketika ada yang belum dicapai anak, bukan semuanya jadi tugas guru. Tapi kita rekomendasikan kepada orang tua untuk distimulasi di rumah. Jadi orang tua bisa menguatkan hal-hal yang belum tercapai oleh anak di rumah. Begitu. Nah, dalam menyusun IKTP, di sini ingatlah menggunakan perilaku atau kemampuan yang teramati. Jadi IKTP itu harus jelas ya, apa yang bisa diamatinya. Gitu. Nah, IKTP mengacu pada TP yang telah disusun dalam KOM. Nah, itu ya. Jadi, ternyata harus KOM-nya dulu yang clear ya. TP ke ATP-nya gitu kan. Nah, itu yang dijelaskan tadi sama Bu Amiroh.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh IKTP pada panduan IKMRA. Sekali lagi, wow keren untuk KSKK. Wow, keren gitu ya Bu Nia ya. Untuk KSKK. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yeay. Yes, wow, keren. Dahsyat. Nah, itu yes, wow keren, dahsyat gitu. Ini alhamdulillah nih Bu Nia, dari elemen nilai agama dan budi pekerti sudah CP-nya kan sudah ada. Nih yang di sini ada TP-nya. TP-nya ini yang oranye ya, mengenal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala di sini, lalu TP-nya TP satunya apa, TP2-nya apa, TP3 ini subelemennya ya, yang mengenal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari setiap TP itu ada IKTP-nya yang sudah ditentukan juga. Jadi luar biasa nih, memudahkan untuk guru-guru RA kita nih Bu Nia dengan adanya IKTP ini. Jadi enak, bikin perencanaan, lihat TP. Bikin penilaian, lihat IKTP. Apakah TP dengan IKTP berhubungan? Iya, sangat. Nah, seperti apa sih hubungannya? Lihat contohnya. Yang seperti ini nih, dari satu TP nih, misalkan TP1 ya, anak dapat menirukan lafaz Asmaul Husna. Nah, maka ada beberapa IKTP-nya nih, Bu Nia. Gitu. Jadi kita bisa melihat di sini ya, ada hubungan dari TP ke IKTP. Begitu. Nah, kemudian indikator, nah ini penjelasan tentang IKTP ya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu untuk mengetahui apakah anak telah berhasil nggak mencapai tujuan pembelajarannya. Maka pendidik perlu menetapkan kriteria dan indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya atau IKTP. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran, baik dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Nah, dalam memilih atau membuat instrumen asesmen, IKTP menjadi salah satu pertimbangan. IKTP di sini disebutkan bahwa IKTP itu merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa sih yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan anak sebagai bukti bahwa TP telah tercapai. Begitu. Nah, ini adalah contoh deskripsi IKTP ya untuk ketuntasan TP. Jadi elemennya apa, CP-nya itu apa, tujuan pembelajarannya apa, maka IKTP-nya apa. Ini adalah kesinambungannya begitu. Jadi ada elemennya apa, kemudian CP-nya apa, TP-nya apa, IKTP-nya apa. Jadi ada selalu kesinambungan. Itu tuh satu kesatuan yang utuh. Nah, itu tadi kita udah beres nih menilai. Sekarang episode terakhir adalah penyusunan laporan hasil belajar. Nah, nanti Bu Nia mungkin sesi akhir kita mudah-mudahan ada tanya jawab ya. Kita masih punya banyak waktu nih. Penyusunan 5 menit lagi Bu Irma. Ya, siap. Mudah-mudahan nanti ada ya waktu tanya jawab. Ya, nih kita beresin dulu ya. Nih penyusunan laporan hasil belajar di sini disampaikan bahwa laporan hasil belajar itu paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar anak. Jadi harus ada informasi tentang itu. Pada RA, selain memuat informasi tersebut, juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Satuan pendidikan juga perlu melaporkan hasil belajar dalam bentuk raport. Nih ya, itu. Nah, apa sih sebenarnya isinya komponen hasil belajar itu? Nah, ini komponennya. Data diri peserta didik, informasi kemajuan peserta didik dalam pembelajaran intrakurikuler yang mengacu kepada CP, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Amiroh ya, yang ini. Lalu informasi kemajuan peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA yang besok akan disampaikan oleh Ibu Jatiah. Lalu ada refleksi orang tua, ada narasi ringkas informasi perkembangan peserta didik, ada informasi ketidakhadiran peserta didik, dan ada portofolio. Bu Irma, isinya ini apa sih? Baca panduannya. Di panduannya lengkap loh Bu Nia. Biar dibaca panduannya. Ayo baca panduannya. Gitu ya. Ini komponen-komponennya. Guru RA senang membaca. Bu Guru biar baca ya. Ayo baca panduannya.
Isinya ada, dijelaskan, didetilkan dalam panduannya. Nah, ini formatnya. Biasanya kan Bu Guru RA suka tanya formatnya kayak gimana? Formatnya seperti ini. Gitu. Ini adalah format rapotnya. Jadi rapotnya itu deskriptif ya. Ada yang mengacu ke CP, ada yang mengacu ke P5 dan PPRA. Termasuk juga ada refleksi orang tua. Refleksi orang tua itu siapa yang ngisi? Ya orang tua. Namanya juga refleksi orang tua ya. Jadi orang tua yang ngisi, nggak diisiin gurunya loh ya. Orang tua yang ngisi gitu. Kemudian ada informasi lain terkait perkembangan anak gitu kan. Kemudian ada informasi-informasi lainnya. Gitu ya. Nah, terakhir kita perlu melakukan refleksi dan tindak lanjut perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nih, refleksi dan tindak lanjutnya tuh nggak hanya asesmen aja, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Apa saja? Pelaporan itu membutuhkan refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen katanya tanpa umpan balik atau tindak lanjut hanyalah data administratif. Jadi kalau punya asesmen awal, tindak lanjuti. Kalau punya asesmen formatif, tindak lanjuti. Kalau punya asesmen sumatif, tindak lanjuti. Hasil asesmen anak pada waktu tertentu dijadikan umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Nah, sampai sini ternyata perencanaan pembelajaran dan asesmen itu gak bisa dipisahkan ya Bu Nia ya. Refleksinya itu menyatu begitu. Jadi ini adalah yang terakhir. Kita perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran, dan kita juga perlu melakukan refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan PAUD, dan atau oleh anak. Demikian Bu Nia. Yeay, keren.